warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ada Waalaikumsalam. ada pepatah yang mengatakan ya, teman-teman PMI, tak kenal maka kita kenalan terlebih dahulu, ya. Tak kenal maka kita tak sayang. Jadi biar nanti kita sayang-sayangan, kita kenalan dulu gitu ya Ibu, Bapak, teman-teman PMI. Ya, perkenalkan, saya Irani Sapurawinangun, saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya, workshop, materi hari ini dengan tema pergaulan bebas, ya. Nah, sebelum kita masuk materi dan saya perkenalkan tutor kita yang luar biasa pada siang hari ini nih, ya, mari kita sama-sama melatih, konsentrasi dulu nih ya. Jadi saya mau ada intermezzo, ya. Tidak kok ini tidak, apa namanya, tidak mendapatkan punishment jika salah menjawab. Kita hanya untuk, oh ternyata misalnya Bu, Bu siapa ya? Nih saya melihat namanya dulu. Misalnya, oh ternyata Bu Nia sudah siap nih menerima workshop pada hari ini, konsen dia nih, bisa menjawab pertanyaan gitu ya. Oke, ini bukan pertanyaan serius, sekali lagi hanya sekadar intermezzo saja, selingan sebelum kita memasuki materi, workshop pada siang hari ini. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar nih ya, apa tebakan yang akan saya ajukan nanti kalau misalnya sudah tahu jawabannya silakan langsung ketik saja di kolom chat atau misalnya boleh, diaktifkan pelantangnya gitu ya. "Wah saya tahu nih, apa namanya, Bu Ira," gitu kan ya, "jawabannya segini," atau, "Saya tahu nih Ira," gitu ya. Silakan terserah mau memanggil saya dengan sebutan apa saja gitu ya, karena memang di sini kita semua sama gitu ya, sama-sama, belajar untuk, materi pada siang hari ini. Oke, baik nih, siap-siap ya. Ini, tebak-tebakannya berhitung walaupun, saya bukan, basic-nya dari, hitung-hitungan matematika, tapi saya mau berhitung nih gitu ya, teman-teman PMI. Oke, coba nih ya, perhatikan keyword-nya, clue-nya gitu ya. Apa Clue-nya perlu itu on-cam, Bu oh Ira? iya, saya lupa ya, heeh, apa namanya, mohon maaf, tutor, saya lupa narsum nih, salah satu aturannya diusahakan sekali untuk on cam biar kami juga bisa melihat, oh ternyata, Bu Julita, Bu Nia, oh iya kita, apa namanya, ternyata yang tadi benar Bu, Irpa sampaikan bahwa kami berdua ini seringkali melihat konten-konten YouTube para PMI gitu ya, keren-keren sekali, ada yang kontennya masak gitu kan, ada yang kontennya mengedukasi gitu kan ya, barangkali di sini ada yang pernah kita lihat, di channel YouTube-nya gitu ya. Oke, baik boleh diusahakan untuk, menyalakan kameranya, tetapi memang jika tidak bisa, tidak usah dipaksakan ya. Oke, baik saya mulai ya. Clue-nya atau, kata kuncinya itu adalah bumi itu bulat ya. Silakan, langsung dijawab yang sudah tahu jawabannya nih, bumi itu bulat. 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan Saya Bu. oke sip, Ibu, Kak Ani, oke Kak Ani. 8 tambah 8 tambah 8, 24. 24, oke ya. Kita apresiasi nih jawabannya Kak Ani ya, tapi masih kurang tepat. Lihat, keyword-nya ya. Ada, kata kuncinya nih Kak Ani ya, coba simak sekali lagi. Kata kuncinya itu adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 8, saya ulang lagi ya, 8 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan ada teman-teman yang bisa menjawab? 8 ditambah 10 ditambah 3, berapa Kak Ani? Bumi itu Ya, kata kuncinya adalah bumi itu bumi itu bulat. bulat. 8 8 ditambah 10 ditambah 3 3 sama dengan 21. sama dengan 21. Oke, masih kurang tepat. Nih, atau saya berikan jawaban yang pertama dulu ya. Bumi itu bulat. Ya, 8 ditambah, 10 tadi ya, ditambah 3. Jawabannya itu 3 karena bumi itu bulat. Ada yang sudah paham? Ada yang sudah paham? Baik, satu lagi nih, ya. Mbak Ani pasti udah mulai mudeng nih. Kata kuncinya adalah bumi itu bulat, ya.
1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan? 1. Kata kuncinya adalah bumi itu bulat. Ada yang sudah bisa paham? Kata kuncinya di bumi itu bulat loh, teman-teman PMI sekalian. Atau narsumnya, Bu Irpa? Nol, karena bumi itu bulat-bulat Cakep, sama dengannya 0. cakep. Proses kembali kepada asalnya. Benar, Bu Julita, ya, bumi itu bulat. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 0, karena kata kuncinya adalah bulat. Jadi kalau misalnya saya mengatakan 8 ditambah 8, itu sama dengan 4, karena 8 itu nolnya ada 4. Kan kata kuncinya bumi itu bulat, yang bulatnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau saya bilang tadi, coba sekali lagi ya, bumi itu bulat. 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan? Betul, Bu Ellen. Betul, 5. Jadi kata kuncinya itu adalah bumi itu bulat. Wah, baik. Kayaknya sudah siap nih, ready semuanya untuk menerima workshop pada siang hari ini. Ya, oke. Sebelum saya share PPT-nya, saya akan memperkenalkan tutor kita yang luar biasa pada siang hari ini, yaitu Ibu Irpa Anggraini Wiharja, MPD. Ya, teman-teman PMI, tutornya kalau mau berkenalan lebih langsung nanti bisa bertanya langsung kepada Bu Irpa gitu ya. Bu Irpa Anggraini Wiharja, saat ini beliau berprofesi sebagai dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ya, baik teman-teman, saya izin terlebih dahulu untuk meng-share PPT-nya sambil saya persilakan kepada Bu Irpa Anggraini Wiharja untuk tak kenal maka tak sayang dulu. Bu Irpa, boleh diulang lagi karena partisipan sudah semakin bertambah. Teman-teman, saya izin Ya, share terima kasih PPT. Bu Ira. Kalau saya manggilnya Mbak Ira ya. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irpa Anggriani Wiharja. Kalau kenapa tulisan saya pakai P, karena saya orang Sunda gitu. Kalau orang Sunda kan susah bilang F, jadi P gitu, Irpa gitu. Begitu. Ada yang dari Jawa Barat? Ada. Kakak Aku dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Ada, aku dari Jawa Barat. Atau Jawa Tengah ya? Kebanyakan Jawa Tengah ya? Iya, dari Jawa Tengah. Ya, kebanyakan dari Jawa Tengah ya. Nah, jadi saya orang Sunda, nama saya Irpa Anggraini Wiharja, saya profesi saya sebagai dosen yang oleh Bu Ira. Saya akan mencoba. Jadi kita sama-sama belajar saja ya, kakak-kakak, ibu-ibu semua. Saya bingung ini. Sebetulnya saya merasa apa ya? Merasa bangga bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa, kakak-kakak yang luar biasa gitu di sini. Berdirinya saya di sini itu saya bukan ingin apa ya, bukan ingin menggurui atau tapi kita sharing saja gitu ya, sharing saja. Nanti sambil saya menjelaskan, boleh dari kakak-kakak atau ibu-ibu semuanya, saya panggilnya kakak-kakak atau mbak-mbak semuanya gitu ya, biar rata semuanya, walaupun sudah ibu-ibu biar awet muda gitu. Ya. Baik, sambil kita menunggu. Iya. Baik, kakak-kakak semua, di sini saya akan membahas berkenaan dengan hubungan interaksi sebagai makhluk sosial. Gitu.
mengapa ini sangatlah penting karena kita hidup di dunia ini gitu ya, tidak bisa tidak hanya sendiri gitu. Jadi butuh orang untuk berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain gitu. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari berhubungan dan berinteraksi satu sama lain gitu ya. Jadi hubungan sesama manusia ini dibina melalui pergaulan gitu. Maka ada namanya pergaulan bebas gitu ya. Nah, selain itu manusia selalu membutuhkan orang lain. Ketika kita meninggal saja ya kakak-kakak, mbak-mbak semuanya, kita butuh orang lain gitu. Jadi tidak bisa sendiri. Misalkan kita amit-amit gitu ya, meninggal di perjalanan atau di mana, kita tidak bisa langsung menguburkan diri kita gitu, tetapi kita butuh orang lain untuk membantu kita gitu. Jadi sudah mati saja kita butuh orang lain, apalagi saat ini ketika hidup kita butuh orang lain juga gitu. Nah, apalagi ini ya ya maaf, ini sinyalnya kurang bagus di sini, mohon maaf, mohon maaf. Jadi langsung saja kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Boleh silakan Bu Ira untuk slide berikutnya. Oke, terima kasih. Nah, apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Kira-kira kakak-kakak atau ibu-ibu di sini ada yang tahu berkenaan dengan pergaulan bebas? Kak Julita mungkin bisa apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas kira-kira menurut yang kakak tahu saat ini? Kalau menurut saya pribadi, pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak baik ya, dikarenakan bisa contoh saya pribadi, saya adalah orang yang terbiasa di pergaulan yang tidak bebas. Tapi saya bertemu dengan orang yang pergaulannya ya bebas. Jadi aku berteman sama dia, tapi cara polanya dia itu kayak aku masuk ke pergaulan tersebut. Pergaulan bebas itu menurut saya adalah pergaulan di mana kita melakukan apa saja yang kita mau, melakukan apa saja yang kita inginkan gitu loh. Tanpa memikirkan masa depan, tanpa memikirkan ini salah, ini baik apa enggak nih, melakukan hal ini baik apa enggak kayak gitu. Jadi kayak gitu sih menurut aku. Iya betul Kak. Jadi pergaulan bebas itu pergaulan yang di luar norma dan aturan begitu ya. Jadi kan begini, ada ketika kita ingin menjadi manusia seutuhnya ada 5 hal yang mendasar gitu untuk menjadi manusia seutuhnya, dan kita sebagai manusia seutuhnya perlu mengoptimalkan 5 hal itu gitu. Apa saja 5 hal itu untuk mengoptimalkan kita sebagai manusia seutuhnya? Yang pertama adalah individualitas, di mana kita memiliki perbedaan satu sama lainnya, perbedaan kulit, perbedaan wajah, perbedaan ras, begitu, suku, begitu ya. Nah itu kadang-kadang agama, begitu. Kadang-kadang itu menjadi polemik atau permasalahan dalam hidup kita, gitu. Kemudian yang kedua adanya religiusitas, ya perbedaan agama, kemudian moralitas, perbedaan sebagai makhluk sosial gitu ya, perbedaan ekonomi dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi pola pikir atau ketika kita bergaul gitu. Nah, kemudian ada juga moralitas. Moralitas itu berkenaan dengan tata tertib ya, tata tertib. Jadi setiap manusia ini kita
selalu ada yang namanya tata tertib gitu. Mau di rumah, mau di tempat kerja, mau dimanapun itu kita punya tata tertib. Nah, norma dan aturan itu yang perlu kita optimalkan gitu. Nah, ketika dimensi kemanusiaan itu hilang dalam diri kita, maka terjadilah pergaulan bebas itu yang tadi kakak paparkan. Betul sekali, pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku ya, atau manusia yang melewati batas-batas telah di batas-batas norma dan aturan begitu. Nah, berikut di sini ada ciri-ciri dari pergaulan bebas itu sendiri. Bentar. Nah, di sini ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama adalah kecanduan menonton konten pornografi, bahkan melakukan seks bebas. Nah, ini hati-hati karena tadi seperti Pak Prawidi bilang, banyak sekali anak muda sekarang, mau di Indonesia, mau di di luar negeri itu gadget itu sangat mempengaruhi untuk kita menonton pornografi karena akses untuk menonton itu mudah gitu ya. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang lebih pada hal yang bersifat negatif. Bersifat negatif itu bisa saja kriminalitas gitu ya, atau ya seperti kriminalitas itu pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya, itu masih termasuk ke dalam pergaulan bebas kakak-kakak semua. Kemudian di sini ada mengonsumsi alkohol, itu jelas ya. Kita ketahui bahwa seseorang mengonsumsi alkohol dengan cara berlebihan, kemudian nah itu akan mengakibatkan pergaulan bebas gitu. Kemudian melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. Di sini barang yang kurang penting itu seperti halnya narkotika gitu, obat-obatan yang terlarang, itu termasuk hal yang tidak penting gitu, tetapi kita perlu merogoh kocek uang kita untuk membeli hal itu gitu. Itu baik untuk diri kita sendiri atau orang. Kemudian menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba atau hedonisme juga termasuk ke dalam ciri-ciri pergaulan bebas. Jadi kalau hedonisme ini kita ingin bergaul terlihat seperti orang yang berada, tetapi kemampuan kita tidak bisa memenuhi standar itu gitu. Nah, itu akan menyebabkan pergaulan bebas juga. Kakak-kakak semuanya, ini penting dibahas pada pertemuan ini karena saya pernah membaca pada tahun 2015 berita pergaulan bebas di Hong Kong gitu ya. Pada tahun 2015 ini banyak WNI atau PMI Hong Kong itu terjangkit virus HIV, terjangkit AIDS. Itu karena apa? Sebagian yang karena waktu liburan seperti hari Minggu ini dijadikan kesempatan buat para PMI untuk bertemu dengan PMI dari Indonesia juga gitu. Nah, jadi bertemu dengan para imigran laki-laki dan perempuan. Jadi berkenalan di sana, berkencan di sana, kemudian melakukan seks bebas gitu. Nah, itu ketika pulang ke Indonesia mengakibatkan HIV atau AIDS gitu. Itu sangat berbahaya bagi negeri kita dan bagi diri kita sendiri gitu. Maka perlu dijaga karena kasus-kasus ini banyak sekali dari tahun 2015 sampai tahun 2021 gitu ya. Banyak sekali kasus seperti itu bagi WNI di Hong Kong gitu. Nah, jadi saya harap kakak-kakak di sini, mau itu ibu-ibu, mau itu yang belum menikah atau sudah menikah, mohon dijaga untuk
biasanya kan kalau pergaulan bebas itu tergoda dengan sesama pekerja asing gitu kan, dibujuk, dirayu, dikasih janji-janji manis gitu kan. Nah, terbujuk, kemudian berujung pada hubungan yang lebih jauh, berhubungan bebas. Nah, itu sangatlah ironis begitu. Nah, kemudian saya juga baca kembali berkenaan dengan pergaulan bebas PMI di Hong Kong terjadi karena pemerintah dulu itu kan, karena pemerintah Hong Kong itu membebaskan 2 hari gitu ya untuk berlibur gitu. Kalau sekarang masih 2 hari atau 1 hari, kakak-kakak semua yang di sana? Maaf, kalau setahu saya di sini libur itu dari dulu 1 minggu 1 kali, kecuali public holiday itu pasti dapat. Ya, ini artikel tahun 2015. Makanya saya nanya ini liburnya liburnya 2 hari atau 1 hari. Makanya kenapa di Karena nggak tahu berapa tahun. Gimana, Ibu Dwi? Salah, karena dari dulu di Hong Kong itu liburnya memang aturan dari pemerintah kan 1 minggu 1 kali. Kebetulan saya kan di agensi. Ya, berarti artikelnya tidak valid ya. Artikelnya tidak valid karena libur 2 hari itu sebetulnya di negara-negara lain juga 1 hari gitu kan. Ya, terima kasih Ibu. Jadi libur 1 hari ini tidak boleh tidak boleh dibuang sia-sia gitu ya, dibuang sia-sia, perlu adanya edukasi. Jadi saya tuh bangga kalau ibu-ibu sudah ibu-ibu atau kakak-kakak mengikuti webinar hari ini. Kita bertatap maya di sini dan menjalin silaturahmi dengan baik. Iya, saya tuh grogi, deg-degan sebetulnya. Terlihat ya ibu-ibu, jadi deg-degan, grogi karena aduh takut salah nih, aduh gini. Jadi kita sharing aja ya, kita saling belajar. Saya belajar dari ibu, dari kakak-kakak semua gitu. Kalau biasa saya. Iya, betul. Ya, kemudian saya melihat juga di hari Minggu itu banyak aktivitas di Mongkok ya, banyak aktivitas di Mongkok. Nah, itu katanya kalau di Mongkok itu kan bertemu ya, para WNI itu bertemu, makan, jalan-jalan gitu. Nah, itu tuh sebagian yang pergaulan yang memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan itu tidak mencari hal yang positif gitu, tapi mencari pacar, mencari gandengan gitu, atau rindu dengan suaminya gitu, cuci mata gitu. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini memberikan pola pikir yang positif untuk kakak-kakak semuanya begitu. Nah, baik, kita lanjut saja slide berikutnya. Nah, di sini apa penyebab pergaulan bebas gitu? Boleh dari dari ibu atau kakak-kakak semua mau menjawab berkenaan dengan apa penyebab pergaulan bebas itu? Siap, Bu. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Makau. Penyebab pergaulan bebas itu macam-macam, mungkin karena stres, mungkin kerja di rumah tangga yang bosnya kurang pengertian lah, terlalu banyak komplain lah, jadinya stres. Terus pas ada kesempatan libur, akhirnya membuang stres itu ke hal-hal yang negatif. Iya, betul sekali Ibu. Jadi penyebab pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas ini adalah bentuk perilaku yang
melanggar norma yang sudah tadi saya katakan, jadi norma agama, norma kesusilaan, pergaulan bebas ini termasuk perilaku negatif, betul sekali Ibu, terima kasih. Pergaulan bebas terjadi pada biasanya pada remaja, tapi tidak memungkinkan kalau ibu-ibu pun bisa terjerat pergaulan bebas begitu. Jadi kalau pergaulan bebas ini tidak memandang usia, tidak memandang usia. Jadi adalah faktor keluarga dan mahasiswa yang atau begini, ibu kan punya anak, bisa sering komunikasi, sering dengan anaknya gitu ya, supaya tidak terjadi dibuang atau merasa dirinya jadi supaya tidak terjadi oleh faktor pergaulan bebas. Kecil Ibu, jadi itu faktor keluarga itu rating atau itu tuh paling rendah. Faktor keluarga yaitu faktor lingkungan ini sangatlah mempengaruhi. Nah, termasuk di mengikuti teman dalam melakukan perjalanan. Kira tolong di kan mute. Iya. Nah, jadi kalau ini faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi bagi pergaulan bebas karena kita ketahui di Hong Kong juga, di Indonesia juga gitu. Kita tidak bisa selalu mengetahui bahwa seseorang itu baik atau tidak gitu. Nah, seseorang itu jadi kita harus perlu walaupun teman sendiri, walaupun teman dekat sendiri, kita perlu jaga-jaga gitu. Saya pernah membaca juga, jadi WNI Hong Kong ini dititipkan berupa barang. Nah, barangnya itu adalah berupa alat berupa ganja gitu, berupa narkotika gitu. Itu sama teman sendiri gitu. Nah, kemudian ada juga di sana itu mereka bekerja istirahatnya itu dengan teman-temannya hedonisme, berhura-hura, clubbing dan lain sebagainya. Jadi itu faktor lingkungan. Tetapi ada juga faktor yang lebih mempengaruhi selain faktor lingkungan adalah faktor internal kita sendiri. Nah, ini yang terpenting adalah diri kita sendiri gitu. Jika lingkungan, jika keluarga tidak mendukung, lingkungan tidak mendukung, tapi diri kita menolak, tidak mau, itu tidak akan terjadi. Jadi ini yang paling penting dari hal itu. Adanya rasa adanya rasa ketidakpercayaan diri sehingga dia bisa bergaul bebas gitu. Dia tidak percaya diri, makanya dia minum pil gitu supaya pede, dia bersemangat gitu. Nah, ini itu baru 3 ya. Ada yang paling besar pengaruhnya selain faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor dalam diri gitu. Nah, yang paling besar ini faktor apa? Menurut kurangnya iman. Iya? Kurangnya iman. Kurangnya iman, ketakwaan itu di dalam diri kita ya, betul. Iya. Ya, ada lagi? Apa ya? Faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu faktor yang kedua, itu kalau ibarat pohon daunnya, kalau faktor keluarga daunnya 1, kalau faktor lingkungan daunnya 4 gitu ya. Kalau faktor internal daunnya 10 gitu. Tapi kalau daunnya berimbun, yang sangat mempengaruhi sekali Gaya hidup. Pergaulan bebas adalah Gaya hidup. Gaya hidup, hedonisme ya. Sebetulnya kekecewaan, faktor kekecewaan itu. Maksudnya kayak gini. Misalnya
kan di Hong Kong misalnya kan banyak Ya, kalau misalnya libur gitu kan rame-rame keluar bareng-bareng, misalnya temennya pakai baju bermerek terus ikut-ikutan, ya terus betul. temennya Itu minum terus ikut-ikutan kayak gitu. Iya, iya betul sekali. Itu faktor lingkungan, faktor hedonisme gitu ya. Tetapi kalau misalkan faktor itu tuh sebetulnya ketika kita sudah terjun ke sana dan kita menutup diri kita tidak ingin lagi, itu musnah gitu. Tetapi kalau faktor yang paling besar ini adalah faktor kekecewaan, dihianati pasangan, kegagalan gitu. Nah itu kebanyakan itu dari situ gitu. Ketika dihianati pacar, tadi ya adanya dimensi individualitas. Saya nggak suka nih sama perempuan itu, sekarang dekil dan lain-lain. Itu kan kekecewaan yang mendalam. Maka dia berubah menjadi cantik, berubah menjadi hedonisme, dia bergaya ingin menunjukkan bahwa dia mampu seperti apa yang pria itu mau gitu. Nah, begitu Ibu dan kakak-kakak semua. Jadi yang paling sangat mempengaruhi adalah faktor kekecewaan. Dihianati pasangan, Narsum, kegagalan gitu. sinyalnya Misalkan amit-amit ya Bapak mau ya itu tadi sinyalnya terputus. tidak putus-putus ya. Iya, masih terputus. Coba. Sudah? Ya, oke. Sudah lebih baik dari tadi. Oke. Sudah sampai mana tadi saya menjelaskan ketika sinyal saya terputus? Ulang dari kekecewaan tadi karena terputus. Ya, jadi yang paling berpengaruh itu adalah kekecewaan. Jadi kekecewaan itu akan kekecewaan terhadap keluarga, itu mempengaruhi kekecewaan terhadap faktor lingkungan gitu ya. Kekecewaan tadi faktor lingkungan itu kenapa terjadinya hedonisme itu karena merasa dirinya itu mau Rendah diri. Iya, masih terdengar suara saya atau masih putus-putus? Sudah. Sudah ya? Sudah, ya Narsum. Bu Ya, Irma Sudah sudah. bisa. Ya, jadi begitu. Jadi yang paling besar itu adalah faktor kekecewaan. Nah, ya ini harus dilandasi apa? Ke agama kita, keyakinan kita gitu. Tadi ketakwaan kita. Jadi faktor kekecewaan, kegagalan, saya yakin semua manusia pernah gagal, pernah kecewa. Dan apa yang menjadi ibu dan kakak-kakak bangkit? Coba saya mau ini dong, mau tahu. Pernah kan merasa gagal gitu ya? Apa yang bisa menjadikan diri kakak-kakak atau ibu-ibu bangkit gitu, sampai akhirnya masih bertahan di sana gitu? Pertama, waktu saya down bangkrut ya dari cabe, itu kan hutang banyak, berarti kan bangkrut dari bertanam cocok cabe. Dari bertanam cabe saya bangkrut. Nggak denger Mbak, itunya di mute soalnya kamu. Ya, saya ini saat Ibu putus-putus suaranya, maaf. Oh ya, maaf. Pernah juga down waktu kayak kecewa kayak gitu ya saat bangkrut dari bertanam cabai. Karena waktu itu saya bertanam 3 hektar, bukan 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Dan saat bangkrut pasti hutang saya sangat banyak. Dan hampir-hampir karena sudah terus kecewa, jadinya udahlah hidup berakhir sudah gitu. Karena jangankan mobil, rumah tinggal aja sudah nggak ada gitu kan. Nah dari situ saya untuk bangkitnya itu karena melihat anak, cucu. Akhirnya proses ke Hong Kong, dan itu tidak mudah. Jangan berpikir walaupun hanya jadi TKW, kamu lulusan S1, S2, S3 itu enggak menjamin bisa lulus di PT ternyata ya. Perjuangannya penuh.
Dan di sini pun hampir saya tertipu dengan investasi bodong. Tapi alhamdulillah di sini sebenarnya ada kelas-kelas untuk orang pemula ya, pendatang, orang-orang pendatang, jadi bisa kelas di Enrich gitu. Jadi banyak kelas-kelas untuk kita ikuti kalau mbak-mbaknya mau, cuma kadang mbak-mbaknya menutup diri dan itu gratis. Iya, Di saya sini sebenarnya difasilitasi. ya saya Jadi pernah ada belajar juga mbak-mbaknya Ibu. sendiri yang banyak menutup diri, hanya bergaul dengan teman. Padahal kita banyak bisa bergaul. Dari situ kita dapat suntikan semangat dari teman-teman lingkungan kita yang tadi Mbak Irfa bilang ya. Jadi di situ saya bisa, saya pasti bisa. Dan alhamdulillah di sini saya juga bisnis, tapi bukan dengan uang dolar ya. Jadi saya bisnis skincare, tapi saya jualnya rupiah. Jadi yang beli transfer ke Indo, karena saya di sini kan nggak boleh untuk berdagang. Jadi saya juga menjaga itu biar nggak kena. Jadi saya berjualan, tapi dengan harga rupiah dan ambil di paketan sendiri. Jadi saya itu terima rupiah saja. Jadi saya kirim dari Indonesia ke Hong Kong. Dan alhamdulillah selama 5 tahun hutang saya semua bank lunas dan alhamdulillah. Iya luar biasa Ibu ya Allah. Keren kalau Kadang karena banyak. Nah, itu kan tidak semua orang mudah bangkit ya, Bu. Tidak semudah itu karena apa, Ibu? Karena keimanan dan ketakwaan Ibu sungguh luar biasa. Ibu sangat kokoh. Jadi faktor kekecewaan itu Ibu hempaskan begitu saja dan bersemangat kembali luar biasa. Itu menjadi apa ya? Irfa juga merasa Irfa harus seperti Ibu nih, semangatnya luar biasa gitu. Karena kan saya juga seorang ibu juga. Baik, dilanjut ya. Terima kasih Ibu. Dilanjut Bu Ira. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, baik. Kira-kira apa dampak pergaulan bebas? Silahkan kakak-kakak, ibu-ibu boleh sharing tentang apa dampak pergaulan bebas yang diketahui oleh kakak-kakak atau ibu-ibu kalian. Ya, baik teman-teman PMI sekalian, sebelum narasumber melanjutkan menjelaskan materinya, apa dampak dari pergaulan bebas? Ada yang bisa berargumen terlebih dahulu, apa sih dampak dari pergaulan bebas yang sudah tadi narasumber paparkan sebelumnya mengenai definisi, mengenai penyebab, dan lain-lain. Silakan. Kalau menurut saya pribadi, dampaknya pasti tidak baik untuk diri sendiri dan tentunya keluarga yang melihat. Mungkin kan kadang teman-teman berbuat yang tidak senonoh dan di live di Facebook. Kadang dia tidak memikirkan saat anak melihat itu, psikis anak bisa terganggu. Di Indonesia sana pasti kan diejek dengan teman-temannya, atau mungkin orang tuanya diomongin tetangga. Jadi dampaknya sangat tidak elok ya buat sendirinya dan keluarganya. Begitu kalau menurut saya. Terima kasih. Mungkin ada yang di kolom chat Mbak Ira bisa bacakan. Ya, Bu Samsinar ya, banyak sekali dampak buruk pergaulan bebas. Ya, seperti bisa narkoba, minuman keras. Lalu Bu Samsinar, boleh juga pelantangnya disuarakan untuk langsung menjawab. Oke, dampak dari pergaulan bebas yaitu seks bebas. Ya, menurut Bu Tuti bahwa dampak dari pergaulan bebas itu adalah melakukan seks bebas. Betul. Ya, jadi begini, kembali. Ya betul. Bisa ya, bisa hamil di luar nikah, penyakit. Banyak sekali dampak. Saya udah pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Dengan orang-orang yang sudah bergaul dengan narkoba, melihat dengan mata kepala sendiri karena pergaulan bebas itu. Jadi bukan cerita dari orang ya,
Ya, bukan melihat cerita sendiri dari ya. orang ya. Melihat sendiri di kafe-kafe yang ya karena pergaulan bebas itu banyak Apalagi sekali. di Hong Kong. Dan itu udah pernah apa ya, bukan cerita orang lah, bagi saya itu melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Ya, baik. Nah, kata Bu Tuti, LGBT menjadi pasangan lesbi itu ya, yang saat ini pun sedang marak diperbincangkan juga di Indonesia ya. Apalagi mungkin teman-teman PMI sekalian yang punya akun TikTok pasti melihat ada Ragil yang terkenal sekarang ya. Ragil di Jerman ya, Papa Ragil dan siapa tuh ya, suami dan suami ya. Nah, itu sedang hangat diperbincangkan juga gitu ya. Karena memang sudah sangat terang-terangan sekali para kaum LGBT ini menunjukkan identitas diri mereka identitas mereka sebenarnya. Oke, ya Bu Tuti benar sekali, ini menjadi pasangan lesbian dampak dari pergaulan bebas. Oke. Ya, narasumber silakan dilanjut narasumber untuk menjelaskan. Kita tutup dulu ininya ya, argumennya, nanti boleh kita lanjut lagi setelah narasumber menjelaskan. Silakan narasumber. Iya, Bu betul Irpa. sekali. Banyak sekali dampak pergaulan bebas, terutama pada diri kita sendiri dan orang di sekitar kita. Jadi perilaku pergaulan bebas itu mengakibatkan berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Tentu saja gitu. Dampak pergaulan bebas memberikan pengaruh besar untuk diri kita sendiri, orang tua, negara, apalagi kita sedang di negara orang lain gitu ya. Seperti ketergantungan obat tadi sudah dikatakan, kemudian tertularnya penyakit kelamin ya, kemudian meningkatkan kriminalitas, membuat hubungan keluarga rusak, kehamilan di luar nikah gitu kan, dikucilkan masyarakat, itu sangatlah mengerikan gitu. Kalau kita sudah sudah membahas pergaulan bebas, itu sangat mengerikan gitu. Nah, di sini ada dampak pergaulan bebas. Yang pertama adalah seks pranikah. Jadi kalau ini tidak asing lagi ya, ibu-ibu atau kakak-kakak, hubungan seks tanpa adanya ikatan perkawinan. Jadi tiba-tiba pulang ke Indonesia bawa anak gitu. Nah, itu akibat pergaulan bebas. Yang menjadi malu siapa? Keluarga. Yang menjadi perbincangan masyarakat, menjadi omong-omongan masyarakat gitu. Baik, kemudian ada tumbuhnya sikap hedonisme yang sudah tadi saya katakan, sikap mementingkan kesenangan diri sendiri. Jadi kalau hedonisme itu tujuan utamanya adalah kebahagiaan. Kita bahagia kalau kita punya tas branded gitu. Kita bahagia kalau pakaian kita itu seperti ini gitu ya. Orang lain menganggap pakaian kita senonoh, bodoh amat, tapi aku bahagia, itu hedonisme gitu. Jadi tujuannya adalah kesenangan. Jadi sikap mementingkan kesenangan diri sendiri. Kemudian menyebabkan penyakit kelamin gitu. Nanti ya akan kita bahas berkenaan dengan penyakit kelamin. Kemudian meningkatnya dari situ, kemudian meningkatnya aborsi gitu. Seringkali kita sering mendengar kata aborsi. Aborsi itu dilakukan kebanyakan orang yaitu karena pergaulan bebas gitu. Tindakan menggugurkan kandungan. Nauzubillahi min dzalik ya, ibu-ibu, kakak-kakak semuanya. Baik, kita lanjut Bu Ira karena materi kita masih banyak. Nah, penyakit kelamin berbahaya. Ya, baik. Jadi di sini ada beberapa penyakit kelamin yang biasanya terjadi akibat bergaulnya pergaulan bebas gitu. Dan kemudian sudah bergaul bebas, kita tidak membersihkan alat kelamin kita, maksudnya itu tidak resik, tidak rapi gitu. Nah, itu akan menyebabkan beberapa penyakit. Langsung saja Bu Ira.
Nah, ini kakak-kakak, ibu-ibu, beberapa penyakit kelamin. Saya lihat sangat mengerikan ya untuk melihatnya. Sangat mengerikan. Jadi kalau di sini ada ukus mole, ini ada jadi ini lebih kepada alat kelamin laki-laki. Jadi kalau laki-lakinya Salome, Tulubang rame-rame, nah cemplung sana, cemplung sini, nah ini akan mengakibatkan ukus mole atau ada di dalam penisnya itu terdapat kayak jawer ayam ya, jawer ayam kayak begitu. Nah, itu akibat pergaulan bebas. Kemudian di sini juga ada trichomoniasis gitu ya. Ini lebih kepada perempuan, kepada perempuan ya, alat kelamin perempuan gitu. Kemudian ini ada pembengkakan pada bagian bagian bibir ya, bibir biasanya kan di dalam vagina itu Ya, di dalam vagina itu ada bibir. Nah, itu ada pembengkakan, itu juga termasuk ke dalam Iya. ya. Ya, narasumber. Iya. Sambil menunggu narasumber nih, sepertinya dia gangguan sinyal lagi. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu di sini. Mungkin yang pernah kita lihat ya, contoh kasus nyatanya ya, narasumber dan teman-teman PMI itu mungkin Anda mengenal almarhum siapa namanya tuh artis kita tuh Julia Perez ya, yang kena kanker serviks. Iya, dia diduga karena pasangannya itu perilaku seks bebasnya itu sangat tinggi sekali. Jadi menurut kabarnya tertular dari pasangan, dari si laki-laki begitu. Ya, silakan narasumber dilanjutkan. Sepertinya sinyalnya sudah bagus lagi. Ya, baik. Terima kasih Bu Ira. Ya, mohon maaf ya karena saya sedang pulang kampung, jadi sedikit ada gangguan gitu dari sinyal itu sendiri. Nah, itu sangatlah mengerikan Bapak Ibu, Ibu-ibu, jadi perlu dijaga sekali berkenaan dengan penyakit kelamin ini gitu. Kemarin untuk pertemuan sebelumnya sudah dibahas atau belum berkenaan dengan penyakit kelamin? Sudah pembahasan. Sudah. Ya, jadi kita loncat saja ke narkoba. Lanjut Bu Ira. Nah, ini contoh kriminalitas sudah dilanjut Bu Ira. Nah, ini di sini bagaimana cara pencegahan dan penanganan pergaulan bebas. Jadi ini ada pertanyaannya, bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana caranya untuk mencegah pergaulan bebas ini? Silahkan yang mau berpendapat, kita diskusi saja. Sila Bu Suratmi. Baik, Bu Suratmi silakan. Assalamualaikum. Sebenarnya untuk mencegah pergaulan bebas itu lebih kepada diri kita sendiri. Mungkin kita lebih takut kepada Allah lah. Jadi kita kalau mau melakukan hal-hal yang negatif, kita ingat, oh biarpun mungkin keluarga nggak tahu, tapi kan Allah tahu. Juga ingat pada anak-anak kita, bagaimana nantinya akhirnya ke depannya diri kita kalau kita terjun ke hal-hal yang negatif. Karena hidup kita itu bukan hari ini, masih ada esok, lusa yang kita harus jalani. Kalau kita terjun ke dunia bebas, kemudian menjadi diri kita mungkin black, hitam di mata masyarakat, Ya, di mata teman-teman juga, kan akhirnya kita juga yang rugi. Jadi lebih besar ke diri kita. Cara mencegahnya ya melindungi diri kita dari
maksudnya menjauhi teman-teman yang mungkin menurut kita Tidak baik. menurut kita itu tidak baik untuk kita berteman dekat gitu. Lebih membentengi diri kita dengan iman Iya betul. gitu mungkin kira. Betul. Ya yang paling Baik. utama adalah iman kita ya, iman kita. Nah selain itu juga solusi yang dapat menyelesaikan suatu masalah pergaulan bebas, khususnya di kalangan remaja, ya khususnya untuk mungkin cucu atau anak di rumah begitu ya. Jadi memperbaiki cara pandang. Betul tadi sudah dibahas sedikit sekali berkenaan dengan cara pandang. Kita perlu optimis gitu. Menghargai. Sikap optimis, iya betul, menghargai, bersifat optimis, hidup dalam kenyataan gitu. Hidup dalam kenyataan. Jadi jika kita memiliki angan-angan lebih baik yang sesuai dengan kemampuan gitu ya, sehingga apabila mendapat kekecewaan dapat menggapainya dengan hal yang positif gitu. Jadi kita mengukur diri intinya begitu ya, mengukur diri ketika kita tidak mampu, tidak usah melakukan hal itu gitu. Seperti hedonisme tadi yang sudah saya katakan gitu. Jadi pola pikir kita memperbaiki cara pandang kita. Cara pandang kita. Kalau misalkan cara pandang kita sudah positif, cara pandang kita sudah baik, insya Allah gitu. Untuk iman itu tetap ada di dalam diri kita. Terima kasih Ibu. Kemudian selanjutnya menjaga keseimbangan pola hidup. Jadi perlunya remaja belajar gitu, disiplin dengan mengatur waktu gitu ya. Jadi tidak membuang sia-sia, hanya menonton saja gitu. Jadi perlu adanya disiplin waktu. Kalau misalkan remaja kita ketika tidak bisa terlepas dari gadgetnya, mungkin kita yang memberikan waktu kepada remaja, kepada anak didik kita, anak kita atau cucu kita gitu, memberikan waktu menonton, membatasi gitu ya. Kemudian mengendalikan emosi. Kita perlu mengendalikan emosi kita. Jadi dijaga keseimbangan pola hidup ini adalah kita perlu menjaga emosional kita gitu. Cobalah untuk berpikir jernih dalam mengambil sebuah tindakan gitu. Kemudian di sini berpikir untuk masa depan. Kira-kira saya yakin ibu-ibu di sini luar biasa apa yang dimaksud dengan berpikir untuk masa depan itu seperti apa. Jadi saya dapat ilmunya, nanti kita sharing sama-sama. Pastinya dalam hidup kita kan ada tujuan ya, Ibu. Perlu adanya tujuan gitu, adanya cita-cita. Nah, jadi berpikir untuk masa depan. Jadi kita perlu berpikir masa depan kita. Ketika kita berpikir masa depan, ketika kita berpikir tujuan kita untuk di Hong Kong untuk apa gitu, maka balik lagi ke situ kita akan menutup diri kita, maksudnya itu untuk tidak berperilaku menyimpang gitu. Mungkin ada pendapat lain? Silahkan. Ya, sila Bapak Ibu yang lain silakan jika ingin mengemukakan pendapat yang lain atau oh iya ada loh, ini saya pun pernah mengalami misalnya upaya pencegahan dan penanganannya seperti ini karena saya pernah mengalaminya langsung kepada pada diri saya dan juga keluarga. Silakan boleh mengemukakan pendapatnya teman-teman PMI. Ya, Bu Suratmi. Mau mengemukakan lagi? Boleh, silakan Bu Suratmi jika mau sharing mengemukakan gitu, lagi. bertukar pengalaman gitu. Ya. Mungkin dengan cara mungkin kita itu menggali potensi dari diri kita atau dari anak-anak kita atau dari remaja-remaja yang pastinya mereka itu juga punya keterampilan, misalnya mungkin di bidang musik lah, lukis lah, daripada
waktu dibuang-buang percuma, kita ajaklah sharing bagaimana mengembangkan diri kita, maksudnya keterampilan yang kita punyai, yang kita miliki, kemudian dibikin satu grup atau gimana sharing kayak gitu, terus kita ambil positifnya, misal dibentuk suatu grup untuk misal remaja itu bisanya apa, terus kita kumpulkan dibuat karya gitu kan, jadi positif juga. Nah, karya itu Ya. bisa juga dimanfaatkan, dijual apa, dijual gitu atau dijual. Nah, akhirnya hasilnya bisa dibagikan atau hasilnya dibuat amal gitu kan. Itu lebih baik mungkin. Iya. Ya, betul. Oke, betul. Baik, terima Terima kasih Bu kasih sharingnya Suratmi. Ibu. Ya, Ya, jadi ya, ya, Bu Irpa, apakah mau langsung melanjutkan ke materi sebelumnya? ini saya satu lagi tadi menegakkan aturan hukum dan Oh iya, baik. ya memperdalam agama, yaitu juga sudah dipaparkan tadi. Jadi menegakkan aturan hukum dan memperdalam ajaran agama, kedua hal ini sangat mendasar gitu. Jadi perlu diperhatikan dalam kehidupan, bertindaklah seperti orang tua, remaja yang berpendidikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, Pancasila gitu ya, dalam kehidupan seperti menghargai sesama, menjaga ketertiban lingkungan, menjaga keharmonisan keluarga begitu. Silakan Bu Ira dilanjut. Ya, baik. Kita lanjut ke materi sebelumnya ya. Sebelumnya, sorry, mohon maaf. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, Bu Irpa, materi selanjutnya adalah narkoba. Silakan Bu Irpa. Ya, tadi kan pergaulan itu pergaulan yang baik sebenarnya tidak mudah dan tidak juga sulit gitu ya. Yang jelas tergantung pada diri perilaku gitu. Jadi diri kita sendiri, perbanyaklah berkomunikasi dengan orang-orang yang kita percaya atau keluarga. Nah, sama seperti halnya narkoba yang akan kita bahas, penggunaan narkoba yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini ibu-ibu yang narkoba itu apa sih yang dimaksud dengan narkoba? Kira-kira nih, mungkin dari kakak-kakak. Ya, silakan dari ibu-ibu, bapak-bapaknya di sini Nggak ada ada, tidak ya tadi Bu Irpa? Oh, tidak ada ya? Oke, berarti saya salah lihat, sudah pakai kacamata, saya masih salah lihat, mohon maaf. Ini teman-teman PMI. Ya, baik, sebelum narasumber menjelaskan lebih dalam apa itu narkoba, silakan ada yang mau memaparkan terlebih dahulu atau saya sudah tahu narkoba itu apa, bahkan misalnya teman saya sendiri korbannya atau ternyata keluarga saya sendiri korbannya gitu. Boleh mengemukakan pendapatnya teman-teman PMI yang kami banggakan. Share saja, saya sendiri pernah sakit total. Waktu itu kadang ada masanya kita jatuh dan memang lupa kita berpijak dan lupa punya Tuhan. Dan untuk keluar dari itu kita sendiri yang harus bisa bangkit. Seperti tadi mungkin kita melihat anak cucu kita, mungkin suami kita. Jadi kalau kita sebagai neneknya aja begini, bagaimana cucu kita nanti, bagaimana bangsa ini kan begitu. Tapi memang tidak semudah yang kita ngomong, karena kalau memang sudah kita makai, nggak makai, itu berat. Jadi mungkin saat
kita serapi atau apa, orang ngomong gampang, tapi tak segampang orang ngomong kita keluar dari sini. Apalagi kita tahu di mana kita bisa dapat, kita bisa tanam, kita bisa cari tahu tempat itu di mana. Nah, itu yang paling susah untuk berpaling saat ada masalah. Kadang saat kita datang ke pendeta, ke ustadz ataupun pendeta, itu kita pun boleh dinasehati. Saat dinasehati mungkin kita bisa dengar, tapi saat kita keluar dari tempat itu, mungkin kita sudah kembali lagi karena kita susah untuk putus dari itu, begitu kan? Jadi memang teman-teman mungkin bisa ngomong gampang sekali, tapi tidak semudah yang kita mau langkahkan kaki kita untuk keluar dari situ. Karena mungkin saat kita sudah ke dalam situ tuh mungkin semakin setan banyak ya. Jadi kita saat kotor itu banyak yang datang ngasih cuma-cuma, dapat dengan cuma-cuma. Begitu, dan di saat kita sudah kembali mau baik itu kita nggak ada tembok. Kadang begitu kita susah untuk mendapatkan. Sekedar share saja, tapi jangan luar biasa, Ibu. Tadi pengalamannya cukup apa ya, menjadi inspiratif sekali untuk saya, mungkin untuk teman-teman WNI juga, bagi remaja-remaja WNI juga, kakak-kakak ya. Ini sangat luar biasa. Dari tadi tuh perjalanan kehidupan Ibu tuh naik. Betul. Luar biasa. Ya, sangat inspiratif, mengharukan, membuat kita speechless ya, Bu Irpa ya. Ya, saya bingung. Wow, kita nih belum ada apa-apanya dibanding Ibu ini gitu ya, pengalaman kita, terus pahit kehidupan yang kita alami itu belum seluar biasa Ibu gitu ya. Jadi benar-benar sangat inspiratif sekali dari kisah-kisah Ibu yang Ibu paparkan gitu ya, benar-benar menjadikan pembelajaran nyata untuk kami semua gitu ya. Oke, baik Bu Irpa. Juga, mungkin Irpa juga ini seusia anak Ibu ya, Bu. Iya. Karena saya kelahiran anak 4. Jadi sudah 57. Kelahiran anak 4. Iya, berarti ya. Irpa 5 mungkin seusia dengan anak Ibu gitu ya. Semoga sehat selalu ya, Bu, di sana. Ya, amin. Ibu gimana bisa bangkit hebat sampai sekarang, itu luar biasa. Itu bagaimana, Bu? Bisa keluar dari perjuangan dulu saya itu, pertama saya sadar kalau saat anak saya yang paling kecil itu bilang saya, mungkin kalau merokok itu hal biasa di kita ya, orang bagian timur kan biasa merokok. Ya. Jadi kalau anak saya bilang kalau ibu udah merokok kita pun bisa merokok, tapi kalau ibu sudah main obat boleh kita ikut main obat. Bagaimana kita penerus kita ke belakang nanti, ke belakangnya nanti, dia kan bilang begitu. Dari situ saya sadar anak saya memang ikut hirup, tapi yang dihirup itu sebenarnya bukan putau ya. Jadi dia pakai tepung saja gitu. Dari situ saya was-was banget yang rusak saya, tapi keturunan saya tidak mau dia rusak seperti saya. Nah, dari situ saya berusaha, walaupun badan sakit semua segala macam itu kita bisa tahan. Biasanya orang tua itu demi anak. Begitu. Iya, terima kasih Ibu atas sharingnya. Selalu dekat sama Tuhan, ya. Memang iya, karena anak saya itu yang kasih tahu saya, Bu, jangan letakkan dunia dalam hati, letakkan dunia itu dalam genggaman, Bu. Kadang-kadang kita tidur itu dunia bisa terlepas. Dari situ kita bisa ikhlas ya. Dengan semua pengkhianatan teman bisnis, pengkhianatan ini dan itu, akhirnya iya, ternyata dunia ini bukan apa-apa, bisa terlepas, bukan milik kita tuh. Jadi faktor terbesar tadi yang sudah saya katakan adalah kekecewaan ya, Bu, kekecewaan dari berbagai pihak. Jadi sebetulnya bukan dari keluarga, bukan dari lingkungan, bukan dari diri kita sendiri, tetapi rasa kekecewaan yang berlebihan menjadikan seperti itu. Luar biasa sekali. Ada yang mau sharing lagi?
mungkin berbagi cerita kembali Iya. Ya, teman-teman sebelum PMI lainnya. saya. Sebelum Sebetulnya lanjut ke kalau materi sebelumnya. penjelasan saya tuh bangga juga bisa di sini, bisa ketemu dengan ibu, sharing sama-sama gitu. Sebetulnya saya deg-degan, aduh saya mau menjelaskan tentang narkoba nih gitu. Takut bagaimana, tetapi luar biasa pengalaman saya bertatap maya di sini, saya mendapatkan nilai-nilai yang sangat menyentuh, bahkan saya seperti masuk gitu ke dalam cerita ibu, menjadi Cerita. seorang Ya. ibu. Bahkan saya saat masuk di PT pun ditolak karena darah saya masih ada. Jadi saat itu saya drop mau kerja apa. Jadi saat di PT kan tes darah tuh. Nah, darah itu masih kotor. Jadi ketahuan juga, jadi nggak boleh. Jadi pihak PT sudah pengalaman ke luar negeri nggak Berapa ada. lama penggunaan, Bu? 10 tahun. Lama 10 tahun menggunakan kursus. Dan saya pun menjual karena saat itu memang saya sudah benar-benar dari peternakan kena tipu. Jadi sudah nggak ada uang masukan, mana mau bayar kuliah anak. Jadi ya itu intinya tadi kayak Mbak yang tadi bilang, kita jauh dari Tuhan. Jadi hilang kendali diri. Iya. Mungkin paparan Baik. saya ini, ya kita lanjut paparan Iya. saya. Ya, baik narasumber. Karena waktu sudah semakin ini nih mepet ya bahasa kita ya. Jadi kita untuk mengefektifkan waktu, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya ya, Bu Irpa dan teman-teman PMI. Baik, silakan Bu Irpa. Ya, narkoba. Jadi pada awalnya kan penggunaan narkoba ini obat-obatan terlarang ya, yang digunakan oleh dunia kedokteran sebetulnya. Jadi karena narkoba merupakan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia gitu. Jadi namun belakangan ini penggunaan narkoba atau narkotika terjadi penyimpangan gitu, atau penyalahgunaan fungsi, yaitu tidak lagi sebatas pada dunia kedokteran gitu. Jadi sudah merajalela ya Bu, ibu mudah mendapatkannya pun sudah mudah begitu. Nah, sementara itu dampak sosial bagi pengguna narkoba dapat menimbulkan kerusakan lingkungan masyarakat gitu ya Bu ya. Jadi salah satu dari indikasi tersebut adalah terjadi kemerosotan moral tadi, kemerosotan moral, kemudian terutama pada kalangan remaja. Jadi sudah saya katakan tadi, narkoba, pergaulan bebas tidak hanya remaja, anak muda gitu, tetapi mau nenek-nenek, mau ibu, mau punya cucu ya Bu ya, itu bisa terjadi karena masalah gitu ya. Jadi masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi permasalahan nasional bahkan internasional gitu ya. Malah penyalahgunaan narkotika ini telah terjadi sangat lama gitu ya. Penyalahgunaan itu sudah tidak melihat tingkat umur tadi ya, bahkan sudah merambat sampai pada anak usia 12 tahun gitu. Jadi ini sangat mengerikan. Jadi dari data BNN pun menunjukkan bahwa pada tahun 2019 angka presentasi nasional itu penyalahgunaan narkoba sudah 2,40% kalau tidak salah. Itu untuk penggunanya itu untuk 15 tahun, anak usia 15 tahun. Jadi Ibu ingat cucu ya Bu. Mudah-mudahan insya Allah tidak terjadi seperti itu. Baik, selanjutnya Bu Ira dilanjutkan. Kita lanjut ke jenis-jenis. Nah ini, apakah ibu atau kakak-kakak tahu narkotika itu berasal dari tanaman gitu. Jadi kebanyakan narkotika ini kan berasal dari tanaman, bahkan
di kepulauan Indonesia itu tanaman-tanaman masih liar gitu ya Bu ya, apalagi ya banyak sekali tanaman-tanaman yang contohnya kita tidak tahu, kita makan, kita mengakibatkan kecanduan. Nah, itu sangatlah berbahaya. Boleh kita lanjut, Bu Ira? Nah, sebelum saya menjelaskan jenis narkoba, jadi pesatnya perubahan zaman, kemudian teknologi membawa perubahan, pergeseran gitu ya, tatanan nilai-nilai norma dan kehidupan, begitu. Salah satunya berupa kemerosotan nilai moral yang mulai melanda masyarakat ini, bukan hanya negara yang risau, bukan hanya keluarga yang risau gitu ya. Jika kita sudah menggunakan narkoba tadi, betul kata Ibu siapa ya? Saya namanya ini skincare di sini. Kalau asli nama Emi Maria Sihombing, pindah pulau saja agar menjadi baik sedikit. Kalau di Taiwan, Iya, indah sekali gitu ya. Ya, jadi indikasi gejala kemerosotan moral ini diantaranya adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Jadi perlu ini diketahui oleh teman-teman WNI apa saja sih jenis narkobanya itu, gitu. Seperti apa supaya nanti ketika teman-teman dari pergaulannya itu menawarkan sesuatu atau benda-benda yang terpapar di sini di Salandia saya, jadi teman-teman WNI tahu gitu apa saja jenis-jenis narkotika. Gitu. Nah, baik teman-teman, di sini ada morfin, ada opium, kemudian ada ganja gitu. Nah, saya akan sebentar. Sebentar, Bu Ira. Ya, dilanjut slide berikutnya Bu Irfa. Atau tadi Bu Irfa? Ya, baik. Ya, jenis-jenis narkotika tadi sudah Bu Irfa jelaskan, apa salah satunya itu memang seringkali digunakan di dalam dunia medis, dunia kedokteran gitu kan, sebenarnya untuk menghilangkan rasa sakit ya, sudah dipaparkan oleh Bu Irfa. Dan jenis-jenis dari Sinyal narkoba. saya sudah bagus Bu Ira atau gimana? Oh, sudah Bu Irfa. Ini Ya, sedang sudah saya. terdengar suara saya. Ya, baik. Berarti kita lanjut slide berikutnya ya. Ya, Jenis ini masih narkotika. jenis narkotika. Jadi Ya. kandungan yang terdapat dalam narkoba bisa memberikan dampak buruk tadi bagi kesehatan jika disalahgunakan ataupun jenis narkoba sebagai tadi opium. Nah, ini opium ini jenis tanaman ya. Jadi getah berwarna putih yang keluar dari kotak bijinya gitu, biji vervum ini yang kemudian membeku gitu, kemudian mengering berwarna hitam atau coklat dan diolah menjadi candu. Jadi kata lainnya itu candu mentah atau candu kasar gitu. Jadi opium ini adalah jenis narkotika yang paling berbahaya sebetulnya. Jadi ada Nah, jadi opium, lalu sekarang ganja. Ya, morfin juga ini bahan dasarnya dari opium gitu. Jadi sangatlah berbahaya, maka dikatakan berbahaya. Jadi banyak jenis narkotika yang bahan dasarnya dari opium itu sendiri gitu, Bu Ira. Nah, kemudian selanjutnya ada yang seringkali sudah familiar sekali ini Bu Irfa, ganja selanjutnya. Iya, selanjutnya. Ini morfin ya, dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang gitu. Jadi ini ya obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Jadi bahkan bakunya ini berasal dari tadi candu opium tadi gitu.
tidak merasakan sakit untuk sementara, meskipun memiliki sejumlah manfaat, tapi opium ini dapat menyebabkan kecanduan hingga mengakibatkan overdosis yang bisa membahayakan nyawa, gitu. Kemudian kalau ganja mungkin ini sudah tidak asing lagi ya, sering Sangat kita familiar, lihat, ya betul. familiar sekali kalau ganja. Jadi diistilahkan dengan marihuana kalau ganja itu, yang berarti memabukkan atau meracuni gitu. Jadi pohon ganja ini termasuk tumbuhan liar sebetulnya yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis gitu, disesuaikan dengan musim dan iklim di daerah setempat begitu. Kemudian Badan Narkotika ini ya, BNN mencatat sesuatu yang mencengangkan, bahwa peredaran narkoba selama masa pandemi itu meningkat gitu. Mungkin dari teman-teman kira-kira kenapa sih penggunaan narkoba ketika masa pandemi itu meningkat? Bisa terjadi peningkatan di rumah terus, stres gitu, bingung apa yang perlu dilakukan gitu ya. Nah, jadi dunia kita sedang tidak sehat, kemudian menjadi banyak orang yang tidak berpikir positif. Nah, sehingga jalan pintasnya yaitu menggunakan narkotika. Gitu. Baik, langsung saja Bu Ira pada slide berikutnya. Sudah Bu Irfa, selanjutnya ada kokain, heroin, sabu-sabu, Ya, atau ada mau kokain, heroin, sabu-sabu. Nah, tadi jenis jenis menggunakan jenis apa, Bu? Putau ya, kalau tidak salah tadi Ibu bilang. Tahu ya. Putau, Nah, ya, iya. kokain ini adalah stimulan yang diekstraksi gitu dari daun, bisa dari apa namanya itu, dari daun koka, atau yang lebih dikenal dengan daun apa ya, Eritorion gitu ya. Nah, daun ini banyak tumbuh di negara bagian Amerika Selatan seperti Peru, Bolivia gitu ya. Kemudian di Hong Kong juga salah satu negara yang tercatat gitu. Jadi selama berabad-abad lamanya daun koka ini sering digunakan sebagai mengatasi penyakit gitu, penyakitnya itu untuk penyakit ketinggian, jadi atau meningkatkan energi gitu. Banyak suku asli Amerika Selatan ini di beberapa daerah terpencil Amerika Selatan gitu ya, daun koka juga sering digunakan dalam upacara-upacara keagamaan. Jadi kalau untuk di luar negeri mungkin mudah sekali didapatkan gitu, tapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika kita berlebihan gitu. Oke, baik, sila dilanjut lagi Bu Irfa. Nah, jadi tadi tidak seperti morfin yang masih mempunyai nilai medis. Jadi kalau heroin ini masih berasal dari candu tadi, opium tadi ya, ibu-ibu. Jadi setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morfin tadi. Nah, kadang-kadang kan kita itu ada obat nyeri, namanya itu ibuprofen ya kalau di Indonesia itu. Ya, betul, ibuprofen. Obat nyeri ya, ibuprofen itu kan sebetulnya medis gitu. Tetapi ketika disatu-satukan, ketika diminum terlalu banyak, ibu-ibu tuh sakit kaki, pegal-pegal, minum ibuprofen. Sakit lagi, minum obat ibuprofen. Nah, itu juga ada zat sedikit narkotikanya di situ. Jadi adanya kecanduan. Makanya perlu diseleksi dulu untuk obat-obatan tersebut. Jangan terlalu kebanyakan saja, nanti kecanduan bisa berabe. Baik, selanjutnya adalah sabu-sabu. Kalau sabu-sabu mungkin tidak asing lagi ya kakak-kakak semuanya. Jadi kalau sabu-sabu ini berbentuk seperti bumbu masak gitu ya. Ya, serbuk. Jadi kalau kata Ibu tadi, saya takut kalau cucu saya atau anak saya itu menghisap tepung ya Bu,
tadi itu. Nah, ini bentuknya itu kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Jadi biasanya dicampurkan dengan air alkohol gitu. Jadi pemakaiannya segera akan aktif. Kemudian apa ya? Ini tuh banyak ide gitu. Ketika menggunakan sabu-sabu, banyak ide yang dikeluarkan. Seperti banyaknya artis-artis tanah air juga menggunakan sabu-sabu gitu ya. Ya, sabu-sabu. Tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama gitu, tidak merasa lapar dan memiliki rasa percaya diri yang Sangat besar tinggi. Ya, over PD. begitu. Boleh lanjut. Boleh slide-nya Bu Ira? Sudah Bu Irpa, ekstasi, putau, dan alkohol. Agak nge-lag ya. Baik, kalau ekstasi ini zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol dan merupakan jenis zat aktif yang tergolong simultasi atau hanya perangsang gitu. Seperti tadi ibuprofen kayak begitu, kemudian apa disatu-satukan gitu kalau anak muda obat-obat warung gitu ya. Ya, Nah, mungkin ini ya Bu Irpa, ketika kita melihat ketika kita mengetahui jenis narkoba ekstasi ini, kita teringat akan kasus dahulu ya, Ratu Ekstasi yang ada di tanah air. Mungkin teman-teman PMI masih ingat siapa Ratu Ekstasi di tanah air kita, Zarima, yang entah sekarang beritanya pun saya sudah tidak mendengar lagi ya, salah satu Ratu Ekstasi yang ada di Indonesia. Ya, sila dilanjut Bu Irpa. nah ini putau. Selanjutnya adalah putau yang merupakan minuman khas Cina. Mudah ya Bu didapatkan di sana. Jadi ini Diceritakan. tolong sekali gitu ya untuk teman-teman WNI untuk menjaga keimanannya, memperkuat keimanan dan ketakwaannya itu sangat penting. Jadi di sini itu merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol. Jadi sejenis heroin ya, tadi sejenis heroin yang serumpun dengan ganja sepertinya. Serumpun dengan ganja begitu ya Bu. Pemakaiannya dengan menghisap melalui bagaimana rasanya sudah terlihat kadang ada yang kurang menghargai kita juga. Jadi kadang tidak punya teman kata Bu Indah tadi. Kemudian minuman alkohol, ini sudah apa ya, kalau minuman alkohol ini sering ditemukan ya ibu-ibu, jadi termasuk dalam zat aktif Sudah ditemukan. yang ya menyebabkan ketagihan dan ketergantungan sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk gitu. Baik, Bu Ira. Ya, selanjutnya adalah opiat sintetis ya. Ya, ini adalah opiat sintetik ini jenis obat yang berasal dari opiat buatan seperti metadon. Nah, metadon ya ibu-ibu pernah dengar obat metadon, petidin, ya yang di dalamnya itu metadon, petidin dan dextropropoxyphin gitu ya. Yang memiliki fungsi sebagai obat penghilang rasa sakit. Jadi metadon ini berguna untuk menyembuhkan ketagihan pada opium sebetulnya. Jadi ketika kita ketagihan opium bisa dinetralisir menggunakan opiat sintetik ini. Tetapi jika berlebihan itu juga sangatlah berbahaya gitu, karena opiat yang berbentuk seperti ini tuh berbentuk obat seperti ini tuh bentuk obat karena opioid sintetik ini untuk menetralisir penggunaan pada opium tadi gitu. Iya, Bu Irpa, langsung ke slide berikutnya ya. Baik, langsung ke slide berikutnya Bu Irpa. Narkoba. Jadi sebetulnya sebetulnya kalau dampak efek narkoba itu ini bermacam-macam gitu. Kalau misalkan ganja berbeda juga untuk orang yang mengonsumsi daun ganja gitu ya.
dapat dikenali dengan melihat perilaku gerak-geriknya serta raut wajahnya gitu. Jadi beda-beda pengguna ganja, pengguna putau, pengguna sabu-sabu itu bisa dilihat gerak-geriknya itu berbeda-beda gitu. Tapi kalau dampaknya itu sama gitu. Sama-sama merusak apa kesehatan kita gitu. Nah, bisa dilihat di slide. Dan jadi di sini itu Bu Irpa, apa sinyalnya aman? Ya baik teman-teman PMI. Ya bisa dilihat di slide-nya dampak dari penggunaan narkotika sambil menunggu sinyal Bu Rifa kembali lagi, menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, merusak fungsi organ vital seperti otak, jantung, ginjal, hati, dan paru-paru sampai pada kematian. Atau kita kenal dengan istilahnya sakau ya, jika sudah sakau itu akan sulit sekali untuk pulihnya ya Bu Indah ya, yang sudah Bu Indah share bagikan pengalamannya ke kami semua, tidak semudah itu untuk lepas dari kecanduan narkoba ya. Karena saya pun punya pengalaman sepupu sendiri, berulang kali jatuh di lubang yang sama gitu ya. Ternyata memang harus tahu ciri-cirinya gitu ya, sampai ketika dia digerebek itu salah satu polisnya mengatakan, "Ibu, ketika anak ibu sering di dalam kamar, terus kemudian banyak tisu yang berserakan, tisu bertumpuk-tumpuk, ibu harus curiga. Geledah seluruh isi kamarnya. Dia pasti memakai jenis sabu-sabu, putau, ataupun ganja." Seperti itu ya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Irpa, slide berikutnya ya Bu. baik, terima kasih Bu Ira. Nah, ini sudah jelas menimbulkan biaya yang sangat besar, baik untuk pembeli narkoba yang harganya sangat mahal maupun untuk biaya perawatannya. Mungkin karena kita waktunya ini, Bu Ira agak ini, kemudian lanjut. Kita percepat saja karena nanti akan ada pemutaran video, terus kemudian simpulan, jika ada sesi tanya jawab keburu, kita usahakan ya Bu Irpa ya. Saya lanjut ke slide berikutnya Bu Irpa. Ya, kemudian menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, keamanan, itu sudah jelas ya ibu-ibu semua. Kemudian merusak nama baik yang sudah tadi, harga diri gitu. Harga diri kita tidak dihargai oleh orang lain, kita tidak dipercayai oleh orang lain. Untuk percaya lagi kepada kita itu sangatlah sulit gitu, dan butuh proses dan butuh waktu gitu. Terima kasih, lanjut Bu Ira. Nah, yang berbahayanya ini sudah sampai membunuh gitu, perbuatan kriminalitas. Jadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menyeret pelakunya ke penjara. Jadi saya kemarin baca juga artikel di Hong Kong, ada 2 WNI, dia terjerat kasus narkotika, kemudian dia akan diputuskan dihukum mati karena mengedarkan narkoba. Tetapi itu tuh setelah diselidiki, itu lama sekali diselidikinya. Jadi dari tahun 2019 sampai kemarin Juli 2001 baru terungkap bahwa dia itu tidak bersalah gitu, karena dia hanya dititipkan gitu. Tapi maka tidak boleh bekerja lagi di Hong Kong, dibalikan lagi ke Indonesia. Itu jadi tidak ada ampun bagi pengedar narkoba internasional, itu sudah dihukum mati gitu jika itu sudah terjerat, kalau saya baca artikelnya seperti itu. Lanjut Bu Ira. Nah, ini efek penyalahgunaan narkoba. Mungkin ini kita sudah HIV, hepatitis gitu kan, mungkin nanti bisa digali lagi informasi berkenaan ini gitu ya, efek penyalahgunaan narkoba ini.
penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit gangguan pernapasan, penyakit nyeri lambung. Jadi saya pernah punya siswa SMA, saya juga mengajar sebagai guru gitu. Punya siswa SMA sering nyeri lambung, sakit gitu. Kemudian dia sering tertidur gitu. Nah, ternyata dia itu termasuk anak yang aktif, tidak bisa tidur sehingga temannya memberikan pil sampai bisa dia tidur gitu ya. Dan pil itu dia selalu minum setiap hari, kemudian ke lambung gitu. Dikira guru-guru yang lain dia hanya lambung biasa, nyeri lambung biasa, ternyata dia menggunakan narkotika gitu. Nah, itu perlu sekali dicek kembali, dilihat kembali gitu, ditelusuri kembali sakit lambungnya itu karena apa gitu. Nah, ini mungkin bisa dibaca, Bu Ira bisa mungkin teman-teman atau ibu-ibu, mbak-mbak sudah paham dengan hal ini. Baik. Baik, saya lanjut slide berikutnya ya. Nah, ini adalah strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Saya hanya membahas strateginya itu secara pencegahan secara umum dalam lingkungan rumah keluarga, lingkungan di luar keluarga gitu. Jadi ada 3 cara untuk menangani, dan 3 cara ini hanya mungkin kalau kata Ibu, wah ini mah teori gitu ya Bu ya. Kalau untuk penerapannya itu agak sulit, mungkin butuh proses gitu. Baik. Ya, baik Bu Irfa, saya lanjut lagi karena durasi. Oke. Langsung saja Bu Ira, nanti mungkin jadi kalau ini pencegahan umum ini, maaf ke pencegahan umum Bu Ira. Kalau pencegahan umum ini lebih kepada undang-undang yang berlaku. Ya, kepada undang-undang yang berlaku. Kenapa adanya undang-undang? Karena ini untuk pencegahan supaya pengguna itu jera gitu. Jadi tidak menggampangkan gitu. Mungkin itu Bu Ira. Mungkin langsung ke slide tanya jawab karena ini mungkin nanti bisa sambil kita bertanya jawab saja. Baik Bu Irfa, kita langsung saja sesi tanya jawab atau mau pemutaran video terlebih dahulu Bu Irfa? Pemutaran video di akhir saja, penutupan. Oh, di akhir. Jadi nanti setelah simpulan baru video gitu ya. Setelah tanya jawab, saya akan menyimpulkan materi workshop hari ini, lalu kemudian sesi video. Baik, teman-teman PMI yang kami banggakan, teman-teman PMI yang berbahagia, kita masuk pada sesi tanya jawab. Sila jika mau bertanya, kita berikan kesempatan kepada 2 penanya saja ya Bu Irfa, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 kalau di sini. Kalau di sana mungkin sudah pukul 15 ya. Teman-teman PMI, silakan boleh pelantangnya dibunyikan untuk mengajukan pertanyaan. Bagaimana, ada pertanyaan atau sudah cukup mungkin kita langsung? Sepertinya sudah detail pemaparan dari Bu Irfa ya, karena tadi kita tidak hanya pemateri saja yang menjelaskan, tetapi tadi banyak sekali dibantu oleh teman-teman PMI juga yang sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Justru malah kami berdua di sini pun jadi bertambah ilmunya, jadi bertambah pengalamannya ya, dari yang tadi ceritakan oleh Bu Indah dan kawan-kawan gitu. Bagaimana Bu Irfa? Apakah langsung saja simpulan? Kita akan seru sayangi dirimu, sayangi keluargamu, jauhkan narkoba. Itu Bu Ira. Iya. Oh ya, sama-sama ya. Ya kita sama-sama ya. Yuk. Oke, sip ya. Yuk sama-sama. 1 aba-aba dari saya ya. Ya baik. 1, 2, 3. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, jauhi narkoba. Iya, oke. Sip. Ya. Ya.
Oke, baik, Bu Irfah, dan teman-teman PMI yang berbahagia, sampai juga kita pada acara akhir, yaitu simpulan dan juga ada pemutaran, video untuk, menambah, semangat dan juga motivasi untuk diri kita sendiri, diri kita semuanya agar menjadi insan atau pribadi yang jauh lebih baik lagi, ya. Baik, sebentar Bu Irfah, saya agak bising. Di mana ya? Mana ya? Saya susah untuk mute-nya sebentar, mohon maaf. Iya, baik teman-teman, saya akan masuk kepada sesi simpulan dari apa yang tadi dijelaskan oleh tutor kita, yaitu Bu Irpa Anggraini Wiharja MPD. Ya, tadi sebelum acara pun Pak Prawidi juga sudah memberikan gambaran bahwa memang pergaulan bebas itu bukan hanya sasarannya itu anak-anak, ya, tetapi juga remaja, dewasa, bahkan orang tua pun bisa menjadi sasaran dari pergaulan bebas. Sudah dikatakan tadi oleh Pak Prawidi, yang sangat menyedihkan dan ironis itu adalah 80% itu sasaran dari pergaulan bebas berupa konten pornografi, seks bebas maupun narkoba itu adalah anak-anak, ya. Mungkin teman-teman PMI yang berada di Hong Kong yang memiliki anak dan cucu di tanah air pasti memiliki rasa kekhawatiran yang jauh lebih tinggi gitu kan. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena tidak melulu orang tua yang berada 24 jam di samping anaknya itu menjadikan anaknya itu selalu di jalan yang benar, karena tantangan itu pasti akan selalu ada, ya. Jadi saya pernah mendengar salah satu seminar dari, mungkin teman-teman PMI juga tahu ya, pakar psikolog terkenal yang ada di Indonesia, yaitu Bu Eli Risman, yang sering mengadakan studi kasus, sering mengadakan penelitian gitu ya, bahwa memang pergaulan bebas itu bermula dari seringnya menonton konten pornografi. Maka dari itu yang harus diperbaiki adalah komunikasi. Komunikasi yang tepat, komunikasi yang baik itu bisa meminimalisasi terjadinya pergaulan bebas seperti tadi menonton konten pornografi, melakukan seks bebas, ataupun menggunakan narkotika. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Tadi di salah satu chat saya melihat, mohon maaf, saya izin karena anak saya mau telepon di pondok. Wah, luar biasa sekali gitu ya. Jadi anaknya itu di pondok gitu ya. Komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak itu bisa terjalin walaupun hubungan jarak jauh gitu ya. Malah beberapa studi kasus pun pernah menyatakan bahwa orang tua yang 24 jam di rumah itu bisa kecolongan. Anaknya justru kecanduan menonton konten pornografi sampai dia melakukan tindakan seks bebas, dan itu rata-rata di usia yang sangat ironis SD, SMP gitu ya. Pernah mungkin Bapak Ibu melihat berita anak di samping orang tuanya, itu orang tuanya di samping anaknya tidak mengetahui sama sekali bahwa si anak tersebut sedang menonton konten pornografi di usianya yang masih 6 tahun. Itu sangat menyedihkan sekali. Jadi Bapak Ibu teman-teman PMI yang memiliki anak dan cucu di rumah tidak perlu khawatir. Tadi yang sudah Bu Irpa katakan ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan walaupun kita berjauhan dengan anak dan cucu. Salah satunya adalah membentengi diri kita sendiri dari pergaulan bebas itu, menjadikan contoh gitu ya. Bu Indah tadi sudah mencontohkan bagaimana ketika saya merusak diri saya sendiri, terus keluarga saya juga rusak, nauzubillah min dzalik. Bagaimana generasi-generasi penerus bangsa kalau misalnya seperti itu. Ya, jadi komunikasi yang baik adalah kunci dari meminimalisasinya terjadi pergaulan bebas untuk diri kita dan juga keluarga. Faktor-faktor yang lainnya tadi sudah Bu Irpa jelaskan. Ya, Bu Irpa, silakan untuk menayangkan video sebelum nanti kita tutup workshop hari ini, Bu Irpa. Di slide terakhir, Bu Ira sudah disiapkan. Di slide terakhir. Silahkan. Jam atau narkoba, Bu Irpa? Narkoba, di paling akhir. Oh, di paling akhir, coba ya. Nah, ini.
Baik. Oh, ini yang waktu Bu Irpa? Iya, betul. Yang ini? Iya, betul. Waktu. Oke, baik.
Iya, sudah ya Bu Ira. Dari teman-teman semua terdengar tidak suaranya? Suara Tidak. videonya, iya, suara videonya tidak terdengar ya. Nggak apa-apa, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyimak apa maksud dari video yang ditayangkan. Mungkin Bu Ira sambil ditayangkan kembali, saya jelaskan gitu, suaranya saya aja gitu ya, agar mudah ini. Saya pikir tadi malah pantomin, makanya saya pikirnya, oh akhirnya dengan waktu dia menghempaskan semuanya terus membawa umbrella kan itu. Jadi dia lenggang dengan santainya. Iya, jadi dari video tersebut kita lihat ada seorang pria yang menyukai jam. Mbak Ira, tolong play. Nah, dia seorang pria yang mengoleksi jam, dia suka dengan jam, kemudian hidupnya sangat teratur. Jadi dia itu dalam hidupnya teratur gitu, tanpa ia sangka mengalami sebuah kecelakaan nanti. Nah ini dia banyak jamnya, dia sangat menghargai sekali waktu, dia tidak mau waktunya itu dibuang sia-sia. Dia melakukan hal-hal yang positif gitu ya, rutinitas yang seperti biasanya. Nah, kemudian ketika dia keluar ingin bekerja, nah tidak disangka dia mengalami kecelakaan, tertabrak bus. Nah, tapi pria ini masuk ke dalam dimensi waktu, di mana ia berharap menyelamatkan dirinya dari kecelakaan itu, gitu. Jadi ceritanya si pria ini masuk ke dalam dimensi waktu, bagaimana caranya untuk menyelamatkan dirinya ketika dia tahu dirinya itu akan meninggal tertabrak bus, gitu. Nah, dia melihat kembali rutinitasnya. Dia ingin menyelamatkan dirinya dari kecelakaan. Dengan cara melempar tadi mainan, tapi tidak juga, dia tetap saja mengalami kecelakaan itu. Namun nanti di akhir cerita nah, dia sudah melihat busnya datang, kemudian dia mencoba untuk melawan takdir gitu ya. Ceritanya itu seperti itu. Tapi masih saja tidak bisa. Nah, akhirnya dia pasrah, tidak berharap lagi pada waktu. Dia sudah pasrah, tidak terhindar lagi.
dia sudah pasrah, tidak berharap pada waktu lagi. Nah, dia akan tahu akan ada bus. Sudah melewatinya, tidak disangka akhirnya pada waktu lagi, dan ia terhindar dari kecelakaan tersebut. Namun sambar petir, dan dia pun didatangkan oleh waktu, memang sudah meninggal dan sudah takdirnya, kita tidak bisa kan mesin waktu gitu. Jadi dari kita ini seseorang yang sangat menghargai waktu saja masih dia bisa mengubah 15 menit dalam hidupnya untuk memperbaiki. Tahu ya, ibu kita akan berakhir. Apa mungkin 10 tahun atau 10 hari lagi atau 10 detik lagi, apalagi malaikat maut itu 21 kali hadir di kehidupan kita begitu. Sudahlah menjadi takdir Allah, jika Allah sudah berkehendak meninggal maka akan meninggal. Namun bagi kita yang masih diberikan waktu, diberikan kesehatan, apalagi yang akan kita tunggu gitu. Jika kita tidak memanfaatkannya gitu ya, jadi memanfaatkannya dengan baik, apakah kita rela jika kita dihisab nanti dengan perbuatan yang sia-sia? Ingatlah bahwa waktu terus bergerak maju. Lantas apakah kita hanya diam di waktu tersebut? Terserah, itu diserahkan kepada diri Anda gitu. Maka teruslah berbuat baik, bermanfaat untuk orang lain, jaga diri kita baik-baik. Semoga materi saya memberikan pencerahan untuk ibu dan kakak-kakak semua. Mohon maaf jika ada kesalahan gitu. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu dari saya. Iya, oke baik. Terima kasih Bu Irfa atas materi workshop-nya hari ini. Teman-teman PMI yang berbahagia karena durasi sudah overload, sudah melebihi dari waktunya. Kami mohon maaf jika saya sebagai moderator dan juga Bu Irfa sebagai narasumber terdapat kesalahan ketika menyampaikan materi pada workshop hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman PMI yang berbahagia. Semoga Anda semua selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam lindungan Allah, sehat, pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, membawa kebahagiaan untuk keluarga dan juga semua orang. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk semuanya. Saya mau foto bersama, boleh on cam. Kakak-kakak semuanya masih tersisa 20 orang. Mohon on cam, saya mau dokumentasikan pengalaman saya. Saya tolong tutup share screen. Sebentar. Main gitu. Saya mungkin bisa memberikan aba-aba untuk kita foto bersama. Oke, baik. Oke, baik, kita gaya apa dulu nih ya? Saya berikan aba-aba 1, 2, 3 ya. Gaya bebas dulu saja ya Bu Irfa dan teman-teman PMI. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya.
Ya, oke. Terima kasih semuanya. Ya, silakan. Ya, terima kasih semuanya. Boleh diizinkan untuk live ya Bu Irpa dan teman-teman. Jangan lupa mengisi link daftar hadir. Ya, link daftar hadir. Udah di Ya, baik. link daftar hadirnya mana? Ada di kolom chat Bapak Ibu untuk link daftar hadirnya. Ya, Dede.